Selamat jumpa lagi wahai anak kesayangan Bude Yanti yang hobinya menagih hutang. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Istana Timur yang saat ini telah ada cincin penempaan, ada hampir 1000 guntur penempaan. Mereka semua meledak dan Xiao Yan tiba-tiba bisa merasakan seolah-olah semua daging dan darah menjadi transparan. Xiao Yan bisa dengan jelas melihat organ internal yang ada di aliran darah di tubuh Xiao Yan. Selama penempatan petir ini mata Xiao Yan benar-benar berubah menjadi berwarna perak, busur listrik mengalir di mata dan otot-otot di tubuh bagian atas Xiao Yan menggeliat. Tampaknya di bawah otot-otot ini pada saat ini ada kekuatan yang sangat merusak. Xiao Yan pada akhirnya segera berteriak dan pada saat ini teriakan Xiao Yan segera terdengar hingga keluar. Mendengar teriakan tersebut ketiga orang yang berada di luar pada saat ini segera menoleh. Pria berbaju emas juga pada saat ini segera mengangkat jarinya dan bahtera di bawah kakinya terbang menuju ke aula roh guntur. Melihat hal tersebut tiga orang di bahtera lainnya juga pada saat ini tidak ragu-ragu. Mereka segera mengendalikan bahtera dan mengikuti pria berbaju emas dari dekat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok pria berbaju emas segera melompat turun. Tiga orang yang mengikutinya dari belakang juga pada saat ini masih mengikutinya. Pada akhirnya pria berbaju emas itu segera menjadi sedikit kesal kepada orang yang mengikutinya. Dirinya pun segera menoleh dan segera berkata bahwa dirinya adalah tombak emas dari aliansi Dosian. Mereka harus mundur dengan cepat dan jika tidak maka dirinya akan membunuh mereka semua. Selesai dirinya mengucapkan perkataan tersebut dirinya segera memancarkan momentum yang sangat kuat. Ekspresi dari ketiga orang di belakang juga tiba-tiba mulai menjadi serius. Namun meskipun begitu pada saat ini tiga orang tersebut benar-benar tidak berniat mundur sama sekali. Mereka bertiga pada akhirnya saling memandang dengan sedikit tersenyum. Salah satu di antara mereka berkata sepertinya mereka juga pada saat ini harus memperkenalkan diri. Mereka memperkenalkan diri masing-masing di mana mereka bernama Shen Yi, Shen Qi dan Shen Liang. Mereka merupakan dewa yang berasal dari kuil kuno. Mendengar hal tersebut pada saat ini pria berbaju emas juga pada akhirnya menyipitkan matanya. Dirinya lanjut berkata bahwa mereka ternyata adalah tiga dewa dari kuil kuno. Dirinya sudah mendengar tentang hal tersebut tetapi dirinya ingin memberitahu mereka mengenai kuil kuno. Itu bukanlah sesuatu yang patut untuk diperhitungkan, oleh karena itu lebih baik pada saat ini mereka segera pergi. Setelah selesai berbicara pada saat ini aura dari pria baju emas pun tiba-tiba melonjak. Pria berbaju emas itu pun seketika lanjut berkata tampaknya kuil kuno mereka juga pada saat ini telah lelah dengan kehidupan. Begitu dirinya melapor ke aliansi Dosian semua kuil kuno mereka benar-benar akan segera dihancurkan. Mendengar hal tersebut pada saat ini tiga pria yang berhadapan dengan pria berbaju emas tidak gentar. Salah satu di antara mereka segera berkata bahwa dirinya benar-benar terlalu meninggikan aliansi Dosian. Mungkinkah dirinya berpikir bahwa hanya aliansi Dosian yang memiliki seorang Dosian bintang 9? Setelah selesai berbicara ketiga orang ini pun seketika menatap tajam ke arah pria berbaju emas. Mereka pada saat ini bisa melihat jejak rasa takut dari pria berbaju emas. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Dewa Tombak Emas juga benar-benar memiliki mata yang suram. Dirinya menyadari bahwa kuil kuno ini adalah kekuatan yang sangat tidak jelas di tengah kehampaan. Mereka tidak menguasai dunia seperti aliansi Dosian. Tetapi meskipun begitu banyak jenderal dari aliansi Dosian harus berpikir dua kali untuk berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu kuil kuno ini benar-benar tidak bisa diremehkan keberadaannya. Pada akhirnya Dewa Tombak Emas segera berbalik dan hendak pergi karena sedikit ketakutan. Dirinya berkata jika itu permasalahannya maka mereka semua hanya perlu menunggu waktu untuk mati ketika orang-orang dari aliansi Dosian datang. Di sisi lain bagaimana mungkin ketiga dewa ini membiarkan begitu saja Dewa Tombak Emas pergi? Aura mereka bertiga pada akhirnya tiba-tiba meledak dan Dewa Tombak Emas langsung mengulurkan tangannya. Dirinya segera meraih tombak emas bersiaga atau serangan yang akan segera datang kepadanya. Di sisi lain Shen Yi pada saat ini tertawa ke arah Dewa Tombak Emas. Dirinya berkata bahwa Dewa Tombak Emas seharusnya tahu bagaimana cara berhadapan dengan Dewa Kuil kuno.
bukankah baru saja dirinya mengatakan omong kosong bahwa aliansi Dou-Xian akan bisa menghancurkan kuil kuno mereka? Oleh karena itu dirinya pada saat ini harus membuktikannya kepada mereka dan dirinya harus tinggal di sini hari ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, ketiga dewa dari kuil kuno pada akhirnya bersiap untuk menyerang. Wajah dari Dewa Tombak Emas juga pada saat ini segera berubah dan dirinya benar-benar bersiap. Tetapi pada saat yang bersamaan di Lautan Guntur, petir pada saat ini keluar dari Lautan Guntur dengan gila-gilaan. Petir pada akhirnya berkumpul menuju istana timur tempat di mana sosok Xiao Yan berada. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini segera melayang di udara dengan tubuh bagian atas yang telanjang. Busur petir berenang di sekitar tubuh Xiao Yan dan mata Xiao Yan benar-benar dipenuhi oleh cahaya listrik. Tiga dewa dari kuil kuno, begitu juga dengan Dewa Tombak Emas pada saat ini yang akan memulai perang seketika menghentikan pergerakan mereka. Tentu saja semuanya tertarik oleh suara yang tiba-tiba yang baru saja mereka dengar. Mereka pada akhirnya memandang ke arah sosok Xiao Yan dengan ekspresi serius di wajah masing-masing. Tiga dewa saling memandang sebelum akhirnya salah satu dari mereka bertanya, mungkinkah orang ini yang dimaksud oleh Yang Mulia Ratu? Sementara itu Dewa Tombak Emas pada saat ini mendengus dingin menatap ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa itu hanyalah seorang Dou-Xian bintang 2 dengan aura yang sedikit menakutkan. Jika benda itu benar-benar berada di tubuh orang ini, maka dirinya benar-benar akan bisa mendapatkannya dengan mudah. Pada akhirnya dirinya segera mengacungkan tombak emas miliknya ke arah Xiao Yan dan berteriak, tidak peduli siapakah sosok tersebut, serahkan barang-barangnya dan tinggalkan seluruh tubuhnya di sini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dewa Tombak Emas pada saat ini, baik Shen Qi maupun Shen Li yang sedikit cemas. Dirinya melihat Dewa Tombak Emas yang pada saat ini bergegas menuju ke arah langit. Keduanya bersiap untuk bergerak, tetapi pada saat ini mereka segera dihentikan oleh Shen Yi. Shen Yi memandang ke arah Xiao Yan yang berada di udara dan berkata kepada kelompoknya agar mereka jangan khawatir karena bocah ini tidak sederhana. Menanggapi hal tersebut, Shen Qi yang sedikit cemas segera berkata bahwa jika tombak emas mengambil barang itu terlebih dahulu, Yang Mulia Permaisuri pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Shen Yi pada saat ini hanya terdiam mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Shen Qi. Sementara itu di udara, Xiao Yan pada saat ini tidak menjawab perkataan dari Dewa Tombak Emas. Dewa Tombak Emas pada saat ini jelas tidak ingin membuang waktu, oleh karena itu dirinya pada saat ini segera menusukkan tombaknya kepada Xiao Yan. Cahaya emas pada akhirnya segera terungkap dan cahaya emas ini segera menembus kehampaan melesat ke arah Xiao Yan. Melihat serangan ini, Shen Qi pada akhirnya kembali berkata bahwa mereka pada saat ini tidak bisa menunda lagi. Dirinya benar-benar khawatir bahwa Dou-Xian bintang 2 ini akan dibunuh oleh tombak emas. Shen Yi pada saat ini jangan melupakan tugas mereka dikirim ke sini. Mereka masih ingin hidup, oleh karena itu mereka harus segera mencegah Dewa Tombak Emas membunuh bocah tersebut. Pada akhirnya Shen Yi pun meremas tinjunya mendengar apa yang dikatakan oleh Shen Qi. Dirinya segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus bergegas untuk menghentikan tombak emas. Pada akhirnya ketiganya pun mengangguk dan mereka bergegas menuju ke arah Dewa Tombak Emas. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak mundur menghadapi serangan tombak yang dilesatkan oleh Dewa Tombak Emas. Xiao Yan segera menggenggam kelima jarinya dan petir yang tidak terhitung jumlahnya segera menyerbu ke arah kepalan tangan Xiao Yan. Ketiga dewa tiba-tiba merasakan rambut mereka berdiri tegak dan mereka pada akhirnya segera kembali mundur. Puluhan guntur merah pada saat ini meraung ke arah kepalan tangan Xiao Yan dan membuat hati semua orang terkejut. Pada akhirnya sosok Xiao Yan segera berjalan di udara dengan belasan guntur merah yang melekat pada kepala tangannya. Xiao Yan segera meledakkan tinjunya ke arah tombak emas dan benturan pada saat ini segera terjadi. Belasan guntur merah dan tombak emas dari Dewa Tombak Emas meledak pada waktu yang bersamaan. Melihat hal ini, Dewa Tombak Emas pada akhirnya mendengus dingin dan sama sekali mau mengabaikan Xiao Yan. Cahaya keemasan dan cahaya merah pada saat ini membombardir bersama-sama di atas langit. Energi yang mengerikan pada saat ini menyapu seperti semburan dan berputar-putar di sekitar benturan.
Pada akhirnya kedua serangan meletus dengan kekuatan tumpukan yang menakutkan, banyak ledakan yang bergema segera terdengar hingga pada akhirnya kedua serangan benar-benar menghilang. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada sentuhan keterkejutan di mata dari Dewa Tombak Emas. Ketidakpercayaan tiba-tiba muncul di wajahnya karena kekuatan Xiao Yan ini sebenarnya lebih unggul darinya. Dirinya pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi karena itu hanyalah aura Dosian bintang 2. Melihat pemandangan ini Shen Yi di kejauhan juga tampak terkejut dan berkata bahwa bocah ini tidaklah sederhana. Meskipun auranya hanyalah seorang Dosian bintang 2 tetapi dirinya bisa membangkitkan kekuatan lautan petir. Konon hanya Dewa Petirlah yang bisa melakukan hal tersebut. Shen Qi juga pada akhirnya segera terkejut dengan takjub dan bertanya mungkinkah dirinya adalah Dewa Petir. Shen Liang yang sudah lama terdiam pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa itu tidaklah mungkin. Kekuatan orang ini hanyalah Dosian bintang 2 dan dirinya tidak menyembunyikan kekuatannya. Dirinya pada saat ini hanya mampu bertarung melawan Dewa Tombak Emas karena dirinya meminjam kekuatan lautan guntur. Namun meskipun begitu seharusnya pada saat ini bocah tersebut tidak akan bisa bertahan lama lagi. Terlebih lagi mengendalikan kekuatan dari lautan guntur ini sudah sangat melebihi bebannya. Bersamaan dengan perkataan tersebut yang terlontar pada saat ini kilat di mata Xiao Yan tiba-tiba menghilang, guntur di tubuh Xiao Yan juga menghilang dan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatannya dalam sekejap dan Xiao Yan langsung terjatuh. Pukulan yang Xiao Yan keluarkan sebelumnya sudah menjadi pukulan terkuat Xiao Yan hingga pada akhirnya Xiao Yan jatuh pingsan. Melihat hal tersebut Dewa Tombak Emas pun segera mendengus dingin dan segera melesat ke arah Xiao Yan. Tombak emasnya pada saat ini langsung menunjuk ke arah Xiao Yan dan dirinya berkata ternyata itu adalah tikus yang hanya berpura-pura menjadi harimau. Oleh karena itu pada saat ini dirinya akan segera mengambil nyawanya. Pada akhirnya ledakan keras segera terjadi tetapi Dewa Tombak Emas pada saat ini sedikit terkejut. Dirinya menemukan bahwa 3 dewa pada saat ini memblokir di hadapan Xiao Yan. Sementara itu Thunder Fox pada saat ini melompat untuk menangkap Xiao Yan yang pingsan dan menyelamatkannya. Dewa Tombak Emas pada saat ini ingin menghentikan Xiao Yan dan dihentikan oleh 3 dewa dan dirinya benar-benar merasa kesal. Dengan penuh amarah dirinya segera berkata bahwa hari ini dirinya harus mendapatkan benda tersebut. Karena mereka bersikeras untuk memblokir maka dirinya akan membunuh mereka terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut Shen Yi pada saat ini mendengungus dingin dan menatap ke arah Dewa Tombak Emas tanpa rasa takut. Sementara itu Dewa Tombak Emas pada saat ini memandangi ketiga dewa dan memiliki sedikit peluang untuk menang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ketiga dewa pada akhirnya segera mundur perlahan. Shen Yi pada saat ini segera memerintahkan mereka untuk membentuk formasi. Segel di tangan mereka berubah dan di atas kepala dari Dewa Tombak Emas pada saat ini sebuah susunan emas besar segera menyelimutinya. Dewa Tombak Emas ingin menghindar tetapi pada saat ini dirinya benar-benar sudah terlambat. Formasi telah mengunci tubuh dari Dewa Tombak Emas dan dirinya pada saat ini tidak bisa bergerak. Sementara itu 3 dewa pada saat ini segera menoleh untuk menatap ke arah Xiao Yan yang pingsan. Pada saat ini Thunder Fox menempatkan Xiao Yan di tanah dan memandangi ke arah 3 dewa. Dirinya mengeluarkan suara geraman pelan seolah-olah pada saat ini dirinya benar-benar bersiap untuk bertempur. Sementara itu Shen Yi pada saat ini segera berkata dengan tergesa-gesa bahwa mereka harus pergi dari sini secepat mungkin. Jika tidak dirinya khawatir aliansi Dosian akan mengirim orang ke sini dan itu benar-benar akan sangat merepotkan. Ketiga dewa pada akhirnya mengangguk sebelum akhirnya kembali memandang ke arah Thunder Fox yang melindungi Xiao Yan. Shen Liang pada akhirnya segera berkata bahwa satu-satunya cara pada saat ini adalah memindahkan seluruh aula bersama-sama. Ketiga dewa pada akhirnya segera mengangguk dan pada saat ini kembali merubah segel tangannya. Ketiganya pada akhirnya segera menyebar ke arah yang berbeda dan pada saat ini sebuah kekuatan tidak terlihat membungkus semuanya. Segera setelah itu terdengar ledakan dan seluruh aula dari roh guntur ini menghilang dalam sekejap. Pada saat ini di kehampaan hanya menyisakan Dewa Guntur Emas yang terjebak oleh formasi.
Dirinya adalah satu-satunya orang yang tersisa di lautan kehampaan yang kosong. Urat segera muncul di dahinya dan dirinya berteriak dengan penuh marah bahwa dirinya akan segera mencari mereka. Dirinya benar-benar akan melaporkan kepada aliansi Dosian dan suatu hari dirinya akan menghancurkan kuil kuno. Sementara itu di sisi lain di suatu tempat di lautan ketiadaan yang jauh dari lautan ketiadaan di timur laut, Thunder Fox pada saat ini masih menggeram rendah melihat ke arah tiga dewa di hadapannya. Xiaoyan yang masih pingsan pada akhirnya perlahan-lahan segera membuka matanya dan cahaya bersinar di bawah kulitnya. Pukulan yang baru saja Xiaoyan keluarkan benar-benar menguras tenaga Xiaoyan. Beruntung Xiaoyan pada saat ini tidak terluka karena Xiaoyan sudah berlatih tingkat pertama tubuh petir Dewa Abadian ini tubuh petir misterius. Kelelahan di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini segera menghilang dengan cepat dan Xiaoyan tiba-tiba berdiri. Begitu Xiaoyan mengangkat kepalanya pada saat ini Xiaoyan melihat tiga sosok yang berdiri di hadapan Thunder Fox. Xiaoyan pun segera menjadi waspada karena ketiganya pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan mata curiga. Xiaoyan pada akhirnya memberanikan diri untuk bertanya bolehkah dirinya tahu siapakah ketiga senior. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan ini Shen Yi pada akhirnya menatap ke arah Thunder Fox dan Xiaoyan dengan waspada. Dirinya segera berkata agar junior pada saat ini jangan gugup. Mereka tidak memiliki niat jahat dan mereka di sini hanya untuk melindunginya. Xiaoyan pada saat ini tentu saja waspada kepada ketiga dewa tersebut karena Xiaoyan pada saat ini tidak bisa merasakan aura mereka. Meskipun mereka semua menahan aura mereka dengan sengaja Xiaoyan masih bisa merasakan rasa penindasan. Terlebih lagi Xiaoyan juga mengingat perkataan dari Zhan Lao yang menjelaskan bahwa masalah akan datang kepada Xiaoyan segera mungkin. Namun meskipun begitu Xiaoyan tidak menyangka bahwa permasalahan ini akan datang kepadanya secepat ini. Zhan Lao juga pernah berkata bahwa tidak ada yang bisa dipercaya sekarang mengenai hal tersebut. Selain itu Xiaoyan juga berpikir mungkin mereka hanya tidak tahu apakah Xiaoyan memiliki pagoda di dalam dirinya. Oleh karena itu pada saat ini mereka sengaja mendekati Xiaoyan untuk perlahan-lahan merebut pagoda tersebut. Xiaoyan pada akhirnya dengan tegas berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak membutuhkan perlindungan mereka. Mendengar hal tersebut pada saat ini Shen Yi tersenyum dan berkata perlahan bahwa mereka semua tahu pagoda ada di tubuh Xiaoyan. Jika mereka memang menginginkan pagoda tersebut mereka akan bisa membunuh Xiaoyan tanpa menunggu Xiaoyan terbangun. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata pagoda pemurnian pupil mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menyusut. Hal itu dikarenakan ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama pagoda disebutkan oleh orang lain. Xiaoyan pada saat ini masih waspada dan terus bertanya apa yang pada saat ini mereka ingin lakukan. Shen Yi pada akhirnya lanjut berkata bahwa itu seperti apa yang dirinya katakan sebelumnya. Namun pada saat ini dirinya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan ingin tinggal di aula ini selama sisa hidup Xiaoyan. Selain itu pada saat ini aliansi Dosian mungkin akan mengirim lebih banyak orang untuk datang bertemu dengan Xiaoyan. Hanya dengan mengandalkan kekuatan Xiaoyan dan bantuan dari Thunder Fox tentu tidak akan dapat melindungi Xiaoyan. Mendengar hal tersebut memandang ke arah Shen Yi dan terus bertanya apakah mereka bukan dari aliansi Dosian. Jika begitu permasalahannya dari faksi manakah mereka berasal? Shen Yi menjawab dengan singkat bahwa mereka berasal dari kuil kuno. Xiaoyan pun merenung sejenak karena Xiaoyan belum pernah mendengar nama ini. Xiaoyan juga belum pernah Zhan Lao menyebutkannya dan Xiaoyan segera berkata bahwa dirinya belum pernah mendengar nama kuil kuno. Shen Yi pun tersenyum dan lanjut menjelaskan bahwa itu normal ketika Xiaoyan belum pernah mendengarkan tentang kuil kuno milik mereka. Hal itu dikarenakan Xiaoyan terlalu lemah sekarang dan dirinya tidak pernah berpikir bahwa master dari pagoda adalah seorang Dosian bintang 2. Xiaoyan pada saat ini tidak harus memusuhi mereka karena menara itu milik Xiaoyan. Tidak ada artinya bagi mereka untuk merebut pagoda pemurnian tersebut. Mereka datang ke sini hanya untuk melindungi Xiaoyan benar-benar tidak membutuhkan mereka oleh karena itu Xiaoyan bisa pergi sesuka hati dan tidak perlu khawatir.
namun dirinya hanya ingin memberitahu bahwa setelah mereka berpisah aliansi Dou Xian pasti akan segera datang menjemput Xiao Yan. Pada saat itulah apa yang dikhawatirkan oleh Xiao Yan akan segera terjadi dengan pagoda pemurnian yang berpindah tangan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera merenung dan Xiao Yan menyipitkan matanya. Xiao Yan pada saat ini segera menyadari sepertinya mereka tidak memiliki alasan untuk menipu Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan segera melonggarkan kewaspadaan dan berkata agar senior pada saat ini memaklumi sikap Xiao Yan. Xiao Yan tidak bertemu banyak orang baik setelah datang ke dunia ini. Oleh karena itu Xiao Yan selalu sedikit lebih waspada saat menghadapi orang asing, tetapi jika memikirkan apa yang dijelaskan oleh senior dengan baik-baik sepertinya senior tidak akan menipu Xiao Yan. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan pada akhirnya ketiga dewa pun menghela nafas lega. Sementara itu Shen Yi pada saat ini segera tertawa dan berkata bahwa Xiao Yan seharusnya telah menggunakan kekuatan dari pagoda pemurnian. Itulah sebabnya menarik perhatian dari orang-orang aliansi Dou Xian. Xiao Yan harus mengingat tidak peduli apa situasinya di masa depan selama tidak mengancam jiwa jangan menggunakan kekuatan pagoda pemurnian. Setelah Xiao Yan menggunakannya maka itu benar-benar akan menjadi situasi yang fatal. Untungnya Yang Mulia Permaisuri telah menemukannya lebih awal kali ini. Jika tidak mereka khawatir Xiao Yan benar-benar tidak menyisakan bahkan sepotong tulang pun. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan menyadari apa yang dikatakan oleh Shen Yi ini seperti apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Pada akhirnya segera menyadari bahwa rahasia dari pagoda pemurnian ini seperti monster besar. Rahasia ini perlahan-lahan semakin dekat dengan Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar menjadi semakin penasaran pada. Xiao Yan akhirnya berpikir bahwa semua ini benar-benar tidak bagus karena dengan kekuatan Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan benar-benar tidak mampu berhadapan dengan mereka. Tampaknya pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus segera pergi. Mendengar hal tersebut pada saat ini Shen Yi segera berkata bahwa mereka sudah memindahkan aula ini. Meskipun lokasi saat ini juga berada di alam bawah tetapi masih jauh dari lokasi sebelumnya. Tidak akan ada aura yang tersisa oleh karena itu mereka aman untuk saat ini. Xiao Yan pada akhirnya menangkupkan kedua tangannya dan segera mengucapkan terima kasih kepada ketiganya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa junior pasti akan mengingat kebaikan para senior. Namun pada saat ini ada sesuatu yang ingin junior tanyakan berdasarkan apa yang senior katakan. Apakah berarti bahwa pada saat ini junior dapat meninggalkan aula roh guntur di masa depan? Mendengar hal tersebut Shen Yi pun segera menjelaskan bahwa Xiao Yan bisa meninggalkan kuil roh guntur. Dewa tombak emas tidak akan menemukan Xiao Yan dan aliansi Dou Xian juga tidak akan bisa menemukan Xiao Yan. Selama Xiao Yan tidak menggunakan kekuatan dari pagoda pemurnian tidak akan ada yang dapat menemukan Xiao Yan. Dapat dikatakan jika Xiao Yan tidak menggunakannya maka Xiao Yan akan berada dalam situasi aman untuk sementara waktu. Namun meskipun begitu sebaiknya Xiao Yan kembali ke kuil kuno bersama mereka agar lebih aman. Selain itu Yang Mulia juga sangat merindukan Xiao Yan. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Shen Yi, Xiao Yan pada saat ini tampak bingung. Mengapa Yang Mulia ini merindukan Xiao Yan dan kapankah Xiao Yan bertemu dengannya? Xiao Yan tanpa sadar pada akhirnya segera menggumamkan kata Yang Mulia Permaisuri. Shen Yi pun mengangguk mendengar keterkejutan dari Xiao Yan dan lanjut berkata bahwa Xiao Yan tentu akan mengerti ketika Xiao Yan melihat Yang Mulia Permaisuri. Seketika hal ini segera membangkitkan rasa ingin tahu di hati Xiao Yan. Xiao Yan terus mengingat kapankah Xiao Yan bisa bertemu dengan orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Mungkinkah itu adalah Sun Er yang menjadi Yang Mulia di bawah bimbingan dari Raja Tianzang? Tampaknya memang ada kemungkinan seperti itu tetapi kemungkinan itu benar-benar sangatlah kecil. Xiao Yan juga tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal ini dan Xiao Yan pada akhirnya segera menggelengkan kepalanya. Xiao Yan sekarang harus mengikuti instruksi dari Xiao Wu Tian dan berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Selain itu tidak mungkin membawa semua anggotanya ke kuil kuno pada saat ini. Kekuatan gabungan dari semua orang juga masih belum cukup.
Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan bisa bepergian? Pada akhirnya Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan masih memiliki hal-hal yang harus Xiao Yan lakukan. Xiao Yan tidak dapat meninggalkan istri dan saudara-saudaranya. Dengan begitu maka Xiao Yan tidak bisa pergi bersama dengan mereka ke kuil kuno. Menghadapi penolakan dari Xiao Yan ini, Shen Yi pada saat ini sedikit terkejut. Dirinya pada akhirnya segera berkata, tetapi lautan ketiadaan dalam bahaya pada saat ini. Jika kekuatan dari pagoda terungkap lagi maka mereka tidak akan memiliki waktu untuk menyelamatkan Xiao Yan. Terlebih lagi dengan bakat Xiao Yan akan dapat dengan cepat tumbuh menjadi orang yang kuat di kuil kuno. Dengan kemampuan yang ditampilkan oleh Xiao Yan menerobos ke tingkat dewa hanyalah permasalahan waktu. Xiao Yan pun tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Shen Yi. Xiao Yan kembali menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan senior. Xiao Yan harus menempuh jalan ini sendiri dan kebaikan dari kuil kuno tidak cocok untuk orang seperti Xiao Yan. Melihat sikap tegas dari Xiao Yan ini pada akhirnya Shen Yi bahkan tidak berusaha untuk membujuk Xiao Yan. Dirinya lanjut berkata, jika begitu permasalahannya dan jika Xiao Yan bersikeras mereka tidak akan memaksa Xiao Yan lagi. Sementara itu Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan berharap suatu hari Xiao Yan akan bisa pergi ke kuil kuno sendiri. Xiao masih ingin berlatih lebih banyak di luar dan Xiao Yan pada saat ini masih ingin berterima kasih kepada ketiga senior. Mendengar hal tersebut tiga dewa pun menganggukkan kepalanya. Shen Yi pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan harus mengkonfirmasikan bahwa Xiao Yan aman. Dengan begitu maka misi mereka telah selesai dan sekarang saatnya untuk pergi. Ini adalah token yang akan diberikan kepada Xiao Yan dan jika Xiao Yan benar-benar datang ke kuil kuno, Xiao Yan dapat mengeluarkan token ini. Terlebih lagi token ini juga dapat menyelamatkan pada saat-saat kritis. Setelah selesai berbicara Shen Yi segera melemparkan token kepada Xiao Yan dan Xiao Yan segera menerimanya. Saat hendak pergi pada saat ini Shen Yi segera teringat sesuatu dan segera kembali berkata kepada Xiao Yan. Shen Yi menjelaskan bahwa dirinya lupa mengingatkan Xiao Yan mengenai sesuatu. Selain dari aliansi Dou Xian, Xiao Yan harus memperhatikan suatu kekuatan. Kekuatan ini benar-benar sangat ganas dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika Xiao Yan bertemu dengannya lebih baik Xiao Yan menghindari terjadinya konflik secara langsung, terutama dengan kemampuan Xiao Yan yang belum sepenuhnya matang maka Xiao Yan benar-benar harus menghindari bertemu dengan mereka. Mendengar hal tersebut mata Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin serius dan mulai bertanya kepada Shen Yi. Xiao Yan bertanya, selain dari aliansi Dou Xian apakah pasukan lain ingin mendapatkan pagoda pemurnian? Shen Yi pada akhirnya segera berkata dengan serius kepada Xiao Yan bahwa pagoda pemurnian ini tidak hanya diinginkan oleh aliansi Dou Xian. Xiao Yan harus tahu bahwa pagoda pemurnian ini diinginkan oleh orang-orang yang berada di dunia manapun. Xiao Yan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kekuatan yang sebenarnya dan dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini setelah Xiao Yan menggunakan pagoda pemurnian itu akan menyebabkan bencana besar. Tubuh Xiao Yan sedikit bergetar ketika Xiao Yan mendengar kata-kata tersebut. Xiao Yan tahu bahwa asal-usul dari pagoda ini benar-benar tidaklah sederhana, tetapi Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa itu akan benar-benar begitu kuat sehingga diinginkan oleh semua orang di kehampaan. Hal ini benar-benar cukup membuktikan bahwa pagoda pemurnian ini adalah harta karun teratas di seluruh lautan kehampaan. Pada akhirnya Xiao Yan mengangguk dan segera bertanya, selain dari aliansi Dou Xian kekuatan lain apa yang sulit dihadapi? Shen Yi pun memandang ke arah Xiao Yan dan menjawab bahwa selain dari aliansi Dou Xian ada kekuatan lain yang disebut dengan kuil 10.000 iblis. Xiao Yan pun terkejut dan tanpa sadar segera menggumamkan kata Hall of Thousand Demons atau kuil 10.000 iblis. Xiao Yan segera menyadari bukankah ini adalah kekuatan yang sama yang menyelamatkan Hun Tian di benua Doqi. Melihat penampilan terkejut dari Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya, pernahkah Xiao Yan mendengar hal tersebut? Xiao Yan pun mengangguk dengan berat dan berkata bahwa kekuatan ini telah menyelamatkan iblis yang pernah disegel oleh Xiao Yan.
Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, pada akhirnya Shen Yi segera berkata, maka Xiao Yan benar-benar harus berhati-hati. Orang-orang yang direkrut oleh kuil 10.000 iblis sangat membenci seseorang ataupun terobsesi. Melalui cara khusus mereka akan tumbuh dengan cepat, tetapi meskipun begitu umur mereka tidaklah lama. Hal itulah yang pada akhirnya membuat kuil 10.000 iblis mencarikan didan yang cocok di mana-mana. Xiao Yan telah menyegel iblis yang mengenali Xiao Yan, dan jika Xiao Yan bertemu dengannya maka itu benar-benar tidak akan baik. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini kembali menangkupkan tangannya. Xiao Yan kembali mengucapkan terima kasih sementara Shen Yi dan yang lainnya pada saat ini tersenyum. Shen Yi lanjut berkata bahwa mereka jangan berbicara tentang lebih banyak hal. Mereka harus segera pergi dan Shen Yi berharap Xiao Yan bisa mencapai kuil kuno dengan kekuatannya sendiri. Pada akhirnya setelah selesai berbicara, Shen Yi dan yang lainnya perlahan berbalik dan berjalan pergi. Xiao Yan juga terus memandang ke arah 3 punggung yang pada akhirnya segera menghilang ke lautan guntur. Setelah itu Xiao Yan pada akhirnya berdiri tegak dan tidak bisa menahan perasaan dingin di dalam hatinya. Apa yang baru saja terjadi benar-benar terlalu cepat dan Xiao Yan kembali mengingat hal-hal ini. Xiao Yan baru saja menghadapi orang-orang kuat dengan kekuatan dewa yang berarti mereka semua adalah karakter yang sekuat Raja Tianzang. Terlebih lagi sebelumnya dengan kekuatan terkuat yang baru dipelajari oleh Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tidak bisa berhadapan melawan satu serangan yang dilesatkan oleh seorang dewa. Xiao Yan berujung dengan pingsan dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa kali ini kedua ujung dari perjalanan Xiao Yan telah menemui jalan buntu. Tampaknya Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus berjuang sampai mati. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan juga menyadari bahwa kali ini Xiao Yan telah mendapatkan berkah tersembunyi. Xiao Yan menggunakan pagoda dan tidak hanya memperoleh warisan dari Dewa Guntur. Xiao Yan juga memenangkan banyak berkah untuk semua anggotanya dan kekuatan tim sekali lagi ditingkatkan. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada saat ini menghela nafas, tetapi Xiao Yan tidak berencana untuk melanjutkan pelatihan di platform penempaan guntur. Xiao Yan pada saat ini berpikir sepertinya semua orang sudah hampir menyelesaikan pelatihan mereka. Oleh karena itu yang paling penting pada saat ini adalah mengekstrak pil origin abadi dari sungai origin. Pada akhirnya sosok Xiao Yan pun segera melesat dan ketika Xiao Yan datang ke sungai origin Qi, semua orang telah menyelesaikan kultivasi mereka. Yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa tanpa perintah Xiao Yan semua orang sudah menyempurnakan pil origin abadi. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya dengan kagum, apakah mereka semua sudah menyelesaikan pelatihan? Mendengar hal tersebut Xiao Zhan dengan gembira segera berkata, kemana saja Tuan Muda Xiao Yan? Xiao Zhan sekarang telah menembus Douxian bintang 9 tingkat menengah dan kekuatan fisiknya telah menjadi lebih kuat. Xiao Yan sedikit terkejut dan memandang semua orang dan berkata bahwa itu tidaklah buruk. Tetapi Xiao Yan pada saat ini masih ingin tahu bagaimana dengan peningkatan dari semua orang, terkecuali Long Yi dan Long Xietian yang sama-sama menerobos ke Douxian pada saat ini tidak tahu orang yang lain. Pada akhirnya semua orang memberitahu Xiao Yan mengenai perkembangan masing-masing. Xiao Zhan telah menerobos ke tahap menengah bintang 9 Dodi, Feng Feng, Ziying dan King Mu'er juga pada saat ini telah menerobos ke bintang 9 Dodi. Di dalam keberuntungan ini Nan Erming dengan bimbingan Raja Sisik Naga bisa menerobos ke tahap menengah bintang 9 Dodi. Jika Raja Sisik Naga bergerak maka kekuatan bertarung dari Nan Erming akan sebanding dengan kekuatan Douxian bintang 1. Sementara itu pada saat ini Xia Zhenghui tidak dapat menyerap origin abadi. Tetapi meskipun begitu Xia Zhenghui tidak berdiam diri dan tetap melatih kekuatan spiritualnya. Setiap orang benar-benar telah meningkat pesat dalam kekayaan besar kali ini. Setidaknya untuk saat ini Xiao Yan, Long Yi dan Long Xie telah berada di tingkat Douxian. Semua orang telah meningkat menjadi Dou di bintang 9 dan kekuatan tim Xiao Yan tidak seperti dulu. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar sudah memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam untuk mendapatkan janda bohai Tato Naga Bonar Salto.